والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Yang saya muliakan orang tua saya, ayah, bunda, ustaz, guru, kiai yang ada di lingkungan Masjid Nur Salam, ketua masjid beserta pengurus yang saya hormati, juga jamaah sekalian, ayah, bunda yang insya Allah kita semua ditatap Allah dengan pandangan rahmat. Amin. Alhamdulillah, syukur di hari ke-18 dari bulan Ramadan kita masih diberikan kesehatan, diberikan ketaatan oleh Allah sehingga bisa sama-sama hadir. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Kita tidak live streaming Facebook sholat tadi, tapi ternyata yang menyaksikan itu adalah para malaikat. Diperintahkan malaikat turun ke dunia, lihat di mana ada masjid, ada musalla, ada langgar, di mana ada jamaah sholat subuh. Saksikan mereka, hadir ikut dengan mereka. Maka salah satu indikasi dengan turunnya malaikat, banyak malaikat itu tenang. Nah, karena tenang biasanya ngantuk. Jadi kalau ada jamaah yang ngantuk terus di mana itu sendiri mungkin. Ayah, bunda dan saudara sekalian rahmati Allah, mohon maaf sebelumnya kemarin kita berjadwal pada Allah, tapi alhamdulillah pada pagi hari ini menemukan. Terima kasih kepada saudara saya yang menjadi wasilah kita bertemu, insyaallah bertemu dalam majelis ilmu, bertemu dalam taman surga pada saat nanti kita akan dibersamakan Allah di surga. Amin. Ayo dan rahmati Allah, kita diminta bicara tentang Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Terdiri dari dua kata, Lailah ini artinya malam, Lail itu malam, nahar siang. Qadar, pertama makna qadar itu kemuliaan. Maka kalau ada orang hebat disebut dalam bahasa Arab rajulun dzu qadar. Orang itu mulia, orang itu hebat, orang itu istimewa. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Kenapa dikatakan malam kemuliaan? Karena malam itu menjadi mulia. Sesungguhnya 360 malam itu sama saja, tidak ada beda. Tapi tiba-tiba malam itu diturunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi. Maka malam yang sebelumnya biasa berubah dia menjadi malam mulia, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Malam kemuliaan. Mana kedua dari qadar itu sempit. Wa man qudira alaihi rizqah, siapa yang disempitkan rezekinya, kata Allah. Qudir atau qadar itu sempit. Kenapa sempit? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Malaikat itu diperintahkan turun oleh Allah. Turun mereka. Waruh, ruh di sini adalah malaikat Jibril, pemimpinnya para malaikat. Turun mereka ke dunia, maka kalaulah mereka itu berbentuk fisik, dunia ini sempit karena begitu banyaknya malaikat yang turun. Maka disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam yang sempit karena penuh dengan malaikat dunia ini. Cuma untuknya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Cahaya dimasukkan dalam ruangan ini, cahaya, banyak cahaya,
hanya akan terang, tidak sumpah. Terang. Maka dikatakan salah satu indikasi dan ciri malam Lailatul Qadar itu paginya nanti matahari tidak akan bersinar terang. Kenapa? Cahaya matahari tidak mampu menembus cahaya para malaikat. Memang mata kita tak bisa menatap, mata kita tak bisa melihat, tapi pagi itu tenang, pagi itu sejuk. Cahaya matahari yang kuat tak mampu menembus cahaya para malaikat. Dikatakan oleh para ulama bahwa jumlah yang Allah perintahkan malaikat untuk ke dunia pada malam Lailatul Qadar lebih banyak daripada jumlah kerikil dan bebatuan yang ada di dunia ini. Untuk mereka bersifat cahaya sehingga tidak memakan tempat, tidak membuat kita sempit. Tapi hakikatnya pada saat itu kalau mau dilihat, dunia ini sempit karena penuh oleh para malaikat. Maka disebut dengan Lailatul Qadar. Makna ketiga, Lailatul Qadar adalah malam di mana ditentukan takdir. Ulama lebih condong pendapat kedua, pertama dan kedua, malam itu malam penuh kemuliaan karena diturunkan Quran di dalamnya. Makna kedua Lailatul Qadar adalah malam yang sempit karena malaikat semuanya turun ke dunia pada malam hari itu. Kenapa? Merayakan, mengingat, mengenang penghargaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa ada Lailatul Qadar? Dulu sahabat berada bersama Rasul SAW, kemudian sahabat berkumpul dulu, Nabi bercerita. Bani Israel, tahu Bani Israel gitu Pak ya? Biasa dengar? Siapa Bani Israel? Hah? Bani Israel itu adalah anak cucu keturunan Nabi Yakub. Ke atas lagi, anak keturunan Nabi Yakub, beranak pinak beliau. Ada salah satu di antara nama anaknya Israel. Dari situlah keturunannya banyak, berkembang mereka, diutus Nabi banyak sekali kepada mereka. Tapi hebatnya Bani Israel ini, Nabi banyak, pengikatnya pun lebih banyak lagi. Orang Israel ini Pak, cerdas-cerdas, anak keturunan Nabi Yakub ini. Orangnya hebat-hebat, cerdas-cerdas, kuat-kuat ingatannya. Diutus kepada mereka Nabi Musa, turut membawa kitab Taurat namanya. Banyak menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel ini disakiti, dizalimi oleh Firaun. Dikejar-kejar dia, mau dibunuh dia. Jadi kalau bicara masalah Bani Israel, ini adalah bangsa, adalah suku yang besar, yang mereka dulu diturunkan kepada mereka Nabi Musa alaihissalam, salah satu Nabi yang dikirim kepada mereka. Kemudian mereka diberikan wahyu berupa Taurat. Taurat ini menjadi bimbingan seperti kita mendapatkan Al-Quran, kitab suci bagi mereka. Mereka terusir, dikucilkan, dikejar oleh Firaun, dan begitu seterusnya mereka lari berpindah-pindah sampai akhirnya Firaun mati. Udah dalam Allah. Bani Israel dulu kata Nabi Muhammad, usia mereka panjang, usianya panjang. Yang pendek-pendek ini kita usia umat Nabi Muhammad SAW. Kharaju min buyutihim samanina sana. Mereka keluar dari rumah 80 tahun. Siangnya jihad, malamnya ibadah. La ya'sunallaha tarfata ain. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah satu detik mata saja. Satu kedipan mata tak pernah mereka bermaksiat. Mendengar cerita ini, sahabat kemudian merasa iri. Inilah orang-orang soleh itu. Kalau melihat ada yang lebih soleh, mereka iri. Ya, tapi irinya namanya bukan hasad. Kalau yang banyak iri kita ini hasad. Tetangga beli mobil, kita sakit hati. Tetangga beli AC, kita kedinginan. Tetangga naik haji, kita naik tensi. Ini hasad. Kalau yang iri dalam kebaikan namanya jumlah. Allah kalau mak bapak itu baca umroh, ya Allah mudah-mudahan aku banyak duit kaki nak umroh ke mak bapak aku. Itu namanya jumlah.
Ya Allah, ada itu alangkah pinter ngajinya, bagusnya hafalannya, gimana sekolahnya? Aku nak sekolah ke anak aku supaya bisa juga ngaji. Nah, itu bukan iri, itu namanya ghibthah, semangat. Jenisnya iri juga, tapi dalam hal kebaikan. Ya Allah, ini orang kaya sedekahnya Masya Allah. Setiap Ramadan dia bagi-bagi harta. Mudah-mudahan kaki anak turun aku juga kayo, baca sedekah juga. Itu namanya ghibthah. Tidak masalah, itu baik. Tidak ada ini yang baik kepada Nabi kecuali dua. Dalam hal ini orang yang diberikan ilmu kemudian diajarkan, maka dia juga ingin seperti itu. Dia belajar. Dan kedua, orang yang diberikan harta, kemudian dengan hartanya dia beramal, dia juga menginginkan itu, dia juga bekerja, motivasinya adalah supaya bisa berbuat kebaikan. Sahabat Nabi ini Pak, tapi mereka bilang, ya Rasulullah, kalau bahas begitu, kira-kira mereka ngomong, Pak, kami juga galak Nabi model itu. Tapi apa daya, mereka umur panjang, jadi kalau keluar 80 tahun masih nyosok umur mereka. Umur kami ini, umur umat Nabi Muhammad ini kan mayoritas antara 60 sampai 70. Tapi jangan dijadikan patokan, banyak yang belum nyampe itu lagi dulu. Ustaz, alhamdulillah sudah 70 sekian ada dapat bonus. Bukan bonus Pak, itu kalau dalam ketaatan bonusnya ibadah. Tapi kalau sampai umur 70, 80 masing-masing, nah beli juga dewek keempat, tidak tahu. Ya. Alhamdulillah yang di sini yang di atas 70 melewati batas maksimum, batas kebanyakan, batas mayoritas. Itu rezeki, itu kesempatan untuk menumpuk pahala kebaikan. Saya punya dirahmati dari Allah. Kami juga ingin Nabi, tapi apa daya umur kami pendek. Mereka umurnya ratusan tahun, umur kami 80 tahun sudah maksimal. Ini sekarang di zaman sekarang, tiba di rasa murah 40 ke 16 tahun. Bagaimana kami bisa mengikut keutamaan mereka wahai Rasul? Maka Allah mendapat hati sahabat yang jujur, dipenuhi dengan keinginan kebaikan. Allah turunkan wahyu ini kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan surat Al-Qadar, Inna anzalna fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min. Tadi Nabi bercerita 80 tahun bagi Israel ibadah. Tapi ternyata kata Allah, jangan takut. Aku berikan engkau satu malam yang kalau kalian ibadah di dalamnya khairum min alfi syahr. Keutamaannya, pahalanya lebih hebat daripada 1000 tahun. 1000 tahun kalau dikonversikan ke 1000 bulan. Kalau dikonversikan ke tahun, berapa tahun 1000 bulan itu? 83. Kurang lebih 83 tahun. Khairun min alfi syahr. Mereka bangga, mereka berjihad 80 tahun untuk umat Nabi Muhammad itu kasih kata Allah 83 tahun. Maka ini adalah penghargaan Allah untuk kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pahalanya Bapak Ibu. Pahalanya, jangan mentang-mentang dapat pahala 1000 bulan dan kali habis puasa, habis lebaran diajak yai cucunya, yai payo kita ke masjid, yai payo kita jumatan. Yai sudah dapat lebih dari 83 tahun. Itu pahalanya baik ya. Keutamaannya, kewajibannya tetap sadar. Sama dengan orang umroh. Ketika umroh dia dapat penjelasan dari mukawil. Ibadah di Masjidil Haram 100.000 kali lebih istimewa dari bulan lain. Balik agak lebih jumatan dia. Dipanggil cucunya, yai sudah 100.000 kali. Itu pahalanya saja. Kewajibannya tidak kumpul. Pun dirahmati Allah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Aisyah ummul mukminin bertanya, "Ya Rasulullah, seandainya nanti kami berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa yang paling baik kami lakukan?" Nabi bilang, Nabi ajarkan kepada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha,
berbanyak mengucapkan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat At-Tirmizi ada tambahan Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca ini bersama saudara kita, anak kita, istri kita bersama jamaah. Maka kita baca dengan sigat jamaah Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah yang maha pemaaf, yang maha mulia, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa. Engkau suka memaafkan Allah, engkau senang memaafkan Allah, maka fa'fu anni, maafkan salah saya, maafkan dosa saya. Kenapa di antara sekian banyak wirid, di antara sekian banyak zikir, di antara sekian banyak nama-nama Allah, pada malam Lailatul Qadar dipilih nama Allah yang Maha Pemaaf, Al-Afu. Dan mirip-mirip Al-Ghafur, Maha Pengampun. Kenapa tidak dipakai Allahumma innaka afuwwun ghafur, Allahumma innaka ghafurur rahim misalnya? Tapi Nabi memilihkan kata afuwwun karimun. Ulama menjawab beda antara ghafur, beda antara ghafur dan afu. Ghafur itu maha pengampun, afu itu maha pemaaf. Bedanya apa? Kalau maha pengampun, kira-kira begini Pak. Tetangga kita punya warung, kita datang ke warung beliau, Pak beli gula, kita sudah gula, belum ada duit, bayarnya kakek. Sudah, ditulisnya tetangga sebelah. Nah, ini Pak, tetangga dengan gula 1 kilogram, tanggal 8 April 2023. Kemudian dia lupa atau tidak dibayar sampai akhir Desember 2023 nanti dia lihat. Nah, tetangga ini belum bayar ini. Sudahlah, mulai kurus kilo, biarlah, ikhlaskan, diikhlaskan, dimaafkan Pak ya. Tapi apakah catatan hutangnya masih ada atau tidak? Masih ada. Kira-kira itulah pengampun. Pengampun itu Allah akan maafkan dosa Anda. Istighfar banyak-banyak, Allah maafkan dosa kita. Tapi catatan dosanya masih ada. Begitu nanti kita bangkit di hari kiamat, kata Allah, sudahlah aku maafkan. Cuma ada bunyi begitu. Tak lupa gitu Pak. Ya Allah, orang banyak musuh aku ya Allah, sudah dapat aku maafkan. Cuma ada catatan kita tidak kelemahan dewek dengan Allah, malu kita kepada Allah. Tapi kalau al-afu diambilnya big X kemudian ditutup catatan tadi, tak ada catatan sama. Kira-kira yang lebih hebat mendapatkan maafnya Allah al-afu atau dapat ghafurnya Allah? Dapat afunya Allah atau maghfirahnya Allah? Diampunkan dan hilang catatan atau diampunkan tapi masih ada catatan dosanya? Kalaulah memang bisa dan kami pantas mendapatkannya Allah, karena Engkau maha mulia, karena Engkau maha maaf, Kau ampunkan dosa kami, Kau hilangkan catatan-catatan kesalahan kami, sungguh kami akan bangkit dan tersenyum karena kami mendapatkan bahwa catatan kami, dosa-dosa kami sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Pemaaf, karena Allah Maha Mulia, dan Maha Mulia akan memuliakan hamba-hambanya. Begitulah kira-kira perbedaan antara makna al-afu dan makna al-ghafur. Maka dalam Lailatul Qadar diulang-ulang dibaca sejak Ramadan. Bilal Tarawih membaca Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ayat mudah dalam Allah. Nabi mengindikasikan kapan Lailatul Qadar itu. Pendapat yang jumhurnya
Di tengah Ramadan, di ujung Ramadan ada 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir ini ada malam-malam ganjil. Jadi malam 21, 23, 25, 27, 29. Tapi pendapat yang mengatakan tidak. Sengaja Allah tidak sebutkan kapannya. Karena Allah tahu di 10 malam terakhir. Maka dalam hadis dikatakan Nabi itu kalau sudah masuk Ramadan akhir, 10 malam terakhir, beliau kencangkan ikat pinggangnya, beliau bangunkan keluarganya untuk banyak-banyak ibadah, disedikitkan tidurnya. Orang-orang Arab sana setiap menjelang 10 malam terakhir sibuk bayar zakat mal. Kami mahasiswa, ketika di mahasiswa dulu di Kairo bersama teman-teman itu kita lagi jalan ada mampir, mereka membagikan zakat fitrah dan mereka sangat senang, zakat mal. Mereka sangat senang kalau zakat malnya diterima oleh mahasiswa. Zakat malnya bukan 1.000-2.000. Zakat malnya banyak, bisa dibelikan buku, bisa dibelikan sewa, dibayarkan sewa rumah, bisa dibelikan bahan-bahan yang bermanfaat untuk para mahasiswa. Mereka bagikan itu. Di 10 hari terakhir itu orang Arab sangat semangat sekali membayar zakat mal. Itu dilempar kembali 10 hari terakhir sebagian bayar zakat mal. Dapat saya 5 kali 16, 5 kali 50. Terkutip bahasa lewat, aminnya. Maka ini adalah suatu kebiasaan, suatu tradisi yang sebenarnya kita tidak perlu ikut-ikut itu. Yang 10 malam terakhir kalau pacar gak usah mikirkan kue makan, gak usah lagi. Gak usah mikirkan makanan ini makan itu. Pokoknya pikirkanlah bagaimana detik ini 10 malam terakhir ini saya dapat rahmat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nasi sibuk pakaian baju baru, kue lebaran sibuklah sekarang sebelum masuk 10 malam terakhir. Ya. Masih ada 2 malam lagi kesempatan. Prepare lah, siap-siaplah. Ya. Adapun nanti 10 malam terakhir, ikhlaskan, fokuskan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi pendapat ulama mengatakan tidak hanya pada 10 malam terakhir, sepanjang Ramadan. Kapan tahu Allah tentukannya? Terus kenapa dibahasnya? Kan bisa saja nanti bilang Lailatul Qadar itu setiap malam 27 misalnya, atau setiap malam 23, 25 misalnya, tapi tidak disebutkan secara eksplisit demikian. Kenapa? Ulama mengatakan supaya kita umat Islam menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lailatul Qadar itu cuma plusnya saja. Tidak usah menentukan sampai malam ganjil, baru aku nak puasa, baru aku nak ibadah, baru nak qiyamul lail. Rusak jadi kaki Pak. Kalau kita motivasi cuma nak jadi itu baik, tapi kejarlah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari malam pertama sampai malam 1 Syawal itu isi dengan penghambaan dengan ibadah, maka insya Allah pasti akan dapat Lailatul Qadar. Kalau kita fokus kejar malam 27 pokoknya 25 tidak dapat kita. Kita nak kejar pokoknya 21, 23, 25, 27, pokoknya di 29 tidak dapat gitu. Dan begitu seterusnya. Allah sengaja rahasiakan waktunya kapan tidak diberitahukan oleh Rasulullah SAW, dan ulama mengatakan annaha mutanaqqilah. Dia berpindah-pindah. Bisa jadi di awal, bisa jadi di tengah, bisa jadi di akhir. Intinya adalah bagaimana kita maksimalkan ibadah sepanjang bulan Ramadan agar kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Yang dirahmati Allah. Terus tanda-tanda Lailatul Qadar apa? Ada yang menceritakan malam itu aku mimpi, begitu aku tidur mati lampu, jinguk bini aku pokoknya bercahaya. Saknya bini aku dapat Lailatul Qadar. Bukan Pak, itu bini beri WA. Malam itu bukan malam yang gerah, kata Nabi. Malam itu tidak menjadi malam yang panas. Malam itu juga tidak hujan deras. Malam itu tak terdengar gonggongan anjing mengaum-ngaum seperti biasa. Paginya sejuk, matahari sinarnya redup. Kenapa? Karena kita katakan tadi makna kedua malaikat turun ke dunia, penuh malaikat
mengisi dunia ini, maka matahari yang terik tak mampu menembus cahaya para malaikat, maka pagi itu menjadi pagi yang dulu, pagi yang tenang. Salam dia hatta matla'il fajar, sampai fajar menyongsong. Ayat muda yang dirahmati Allah. Lailatul Qadar, hadiah yang Allah siapkan untuk umat Nabi Muhammad SAW supaya kita mendapatkan kemuliaan, keistimewaan seperti kaum-kaum terdahulu. Bahkan kalau kita bisa maksimalkan, kita akan dapat ampunan rahmat yang lebih hebat lagi. Bagaimana mengisi malam Lailatul Qadar? Kita bangun qiyamul lail, setelah sholat witir tidur sebentar, kemudian lanjut lagi sholat tahajud, baca Quran, infak, sedekah. Itu idealnya. Dan minimal dengan maghrib itu kita sholat jamaah, kemudian kita berbuka, sholat jamaah. Kalau bisa menyenangkan kiri kanan, berbagi hadiah, manuver kemak kalau masih ada, kita telepon kalau baca langsung gali umumnya. Kita ketemu orang tua kita cium tangannya, kita doakan, minta Allah tua masuk dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka sehat afiat, minta didoakan kepada ibu bapak. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan via telepon. Kalau tidak juga setelah maafkan orang tua, kita doakan, kiri kanan kita berikan santunan. Ada panti asuhan di sini, kita datang. Assalamualaikum Bapak Panti. Waalaikumsalam. Pak, berapa anak-anak yatim di sini? Aku nak belikan baju baru untuk lebaran. Kalau Pak, tak 3 bel. Berbagi. Ketiga lainnya Bapak rombongan berjamaah terus salam. Berikan mereka, senangkan anak-anak yang dan sebagainya. Apapun yang bisa kita berbuat sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan keadaan kita, lakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Tidak usah menunggu patokannya malam 27-nya atau malam 21-nya, tidak usah. Ikhlaskan lillahi ta'ala, kita ibadah karena mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat maghrib jamaah, berbuat apa yang bisa kita lakukan, kemudian sholat isya jamaah, dilanjut dengan tarawih di masjid, dilanjut dengan witir, kemudian kita pulang tidur, itu sudah mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Apalagi kalau memang pada kita bangun jam 11, jam 12 bangun, kemudian tahajud qiyamul lail sambil baca mushafnya. Paling bagus itu qiyamul lail baca mushaf. Jadi kalau baca khatam Quran dalam sholat, Pak kami dah hafal Quran, makanya sekarang dibuat Quran besar. Ada Quran besar, kemudian ada leher. Kalau leher itu terbuat dari kayu pendek, sekarang dibuat tinggi dia. Nah macam itu. Jadi kita bisa sambil sholat, sambil buka mushaf, kita sholat 1 rakaat 1 halaman. Alangkah lamunya Ustaz kalau tidak biasa lamunya terasa. Tapi kalau sudah biasa, lamu juga, cuma terasa tidak terlalu capek. Dibiasakan kalau bisa setiap malam 1 juz. Alangkah banyak, tidak banyak. 1 juz itu cuma 20 halaman. 20 halaman itu cuma 10 lembar. Kalau 1 halamannya hanya 15 baris, kali 20 halaman berarti 300. Apa itu apa? Kalau subuhnya agak pelan-pelan pikir itu. Tidak banyak-banyak niat, cuma kita butuh kebiasaan saja. Kalau kenapa kita semangatnya baca Quran ini baru Ramadan dan terasa berat baca Quran? Kalau tak biasa, baru nak biasa berhenti. Itu kebanyakan gitu. Semangat bulan puasa, ayo itu kadang usaha di bapak itu. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Oh, semangat. 1 juz malam. Terasa laku, baru. Malam kedua, juz 2 lebih cepat lagi rasanya. Malam ketiga tidak lagi berat. Juz kelima, juz ke-10 sampai lagi juz 30 selesai. Tidak berat rasanya, dan terbiasa membaca Al-Quran.
Cuma sayangnya begitu selesai, besok lebaran, jadilah yo kita taman besok nak buat kue. Ayo, mending kalau libur cuma nak buat kue. Sawal pertama libur masih susah, keluarga masih kumpul. Sawal kedua masih nak cari tempat tua, tempat ini, tempat mama. Sawal ketiga masih mantu datang dari dusun. Sawal keempat nak reuni lagi. Sawal kelima, sawal keenam kumpul lagi, baru ingat lagi. Rojak, no, itu nak utama. Mana Quran mak kemarin? Tengok nak mana Quran kiai kemarin? Mana Quran kiai kemarin? Pucuk kelompok kiai. Jadi begitu buka berat lagi membacanya. Berat kalau kita biasakan istiqomahkan 1 juz sehari tidak berat. Oke Pak, berat 1 juz sehari kayak ini pegawai. Sudah paling tidak 1 halaman 1 hari. Apa Quran kita masing-masing harus punya Quran. Bapak punya Quran dewek, Mak punya Quran dewek, anak ada 5 punya Quran 5, masing-masing punya. Bapak gawainya motor, Mam, tadi ini sudah baca Quran dulu. Dengar lagi Pak. Kakak, kalau nak pergi kuliah nak baca Quran dulu sehalaman. Ya Pak. Mana ada yang tahu panggil? Sudah belum dia baca Quran? Sehingga keluarga ini ada keluaran saling absen. Sudah belum ngaji. Kalau mushaf cuma singkok itu aja lupa. Bapak namanya buka yang ini bingung. Gimana mau baca bapak kemarin? Mulai dimarahkan anaknya. Kau jangan dipindah-pindah ke batasan Quran bapak itu. Ujian sudah bapak malam-malam baca lagi baca Quran itu. Ayo kita baca Quran. Maka setiap muslim itu harus punya 1 mushaf. Kita dengar kalau lagi waktu luang kita buka televisi. Kalau mushaf kita dulu dapat Ustaz kalau simak dia pun ngaji. Pak berhentinya jangan di situ kita tandai pakai pensil. Tidak begitu sobat. Kenapa kita belajar? Kalau mau dilihat, saya punya mushaf itu Pak, waktu saya mengambil salat di Kairo, ketika baru sampai ke Kairo, itu habis dalam tulisan semua. Berhenti jangan di sini, wakaf di sini. Ini lebih bagus di wasal dan sebagainya. Ini bacanya tidak seperti ini. Dalam qiraat lain penuh dengan catatan. Tapi ini menjadi mushaf pribadi bagi kita untuk kita belajar. HP di rumah ada berapa? Anak ada di rumah HP berapa? 5. Kira besar, siko itulah. Ini pun belinya, nggak tahu Ustaz, masa tinggi mau punya musola. Jangan ada benar-benar mati Allah. Cari mushaf yang bagus, cari mushaf yang begitu kita baca mantap kita lemah. Jangan manulah sama ini. Belilah mushaf yang besar. Kita sayangkan Pak kita dengan Bapak kita dengan mertua kita. Pergi ke toko buku, cari Quran yang besar tulisannya, yang bagus, itu antarkan ke Mak, Bapak. Nah ini Mak, untuk Mak baca Quran. Lemah, tidak lagi nak jadi dari kasih mata ngapu, mushafnya besar. Sambil duduk ke Mak baca yuk. Sekarang kita tidak peduli dengan Quran. Kalau HP lebih cepat. Baterainya habis, tak usah ke baterainya habis, casan rusak, penting sudah. Mulai ngomong Pak, HP rusak, tak baca kuliah aja alasan ini. Nah, Zoom dan sebagainya. Mushaf kita hilang, itu tenang. Padahal mushaf inilah. Kenapa kita berat baca Quran kalau tidak biasa? Itu saja masalahnya. Sehingga kalau malam-malam pertama Ramadan itu ya Allah, terkeringat buat ngaji baca Quran. Berat Pak ngaji itu susah kalau tidak biasa. Susah. Keselio mulut gitu. Oleh karena itu biasakan jadikan ini momen Ramadan, momen Quran, back to mushaf, kembali kepada mushaf kita, kembali kepada Quran kita jadikan biasakan setiap hari kita baca Al-Quran meskipun cuma 1 halaman pasca Ramadan. Kalau Ramadan ini jangan sehalaman, lah kecemekian gitu. Ayo punya dirahmati Allah. Selagi penutup saya ingin mengajak kita merenung sedikit. Malam Lailatul Qadar itu malam biasa. Dia menjadi mulia kenapa? Turunnya Al-Quran. Karena turun Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fi
fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Ini kata Allah dalam surat Al-Quran. Disebut malam Lailatul Mubarakah karena turun Quran pada malam hari. Di antara sekian banyak bulan yang ada, Allah ciptakan di awal diciptakannya langit dan bumi. Allah jadikan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan mulia dijelaskan dalam hadis. Bulan mulia ini adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah itu disebut Dzulqa'dah yang ngomong ya, yang bicara. Muharram, kemudian ada terpisah namanya Rajab atau Qadar. Mana Ramadan tak ada, tapi ternyata diturunkan Al-Quran menjadikan Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan Januari, Februari sampai Desember, Syawal dan sebagainya ada disebut, tapi Ramadan disebut. Kenapa menjadi bulan istimewa, bulan mulia? Karena di bulan itu diturunkan Al-Quran. Gua diturunkan 17 Ramadan. Tempatnya di Gua Hira. Di antara semua gua-gua yang ada di muka bumi. Di Palembang ada gua, isinya kalong, isinya kelelawar, isinya tikus. Ada gua-gua lain isinya sarang walet dan sebagainya. Dan gua yang paling banyak itu ada di Betawi. Kenapa? Siapa lu siapa gua? Tapi satu gua ini menjadi hebat. Sampai detik ini ratusan ribuan orang mendaki naik ke atas. Begitu kita berangkat umrah ziarah ke Mazar Makkah, karena berbeda dengan Abu Tawil, Bapak Ibu coba lihat ke atas, ke sebelah kanan. Di balik gunung itulah Bapak Ibu ada Gua Hira. Memanjat mendaki ke atas itu waktunya lama, 2 jam. Maka kita lihat orang kecil-kecil, bukan karena orang kecil, bukan, jauh. 2 jam ke atas. Kalau kaki Pak, kalau dulu agak cepat dikit, tinggal boleh keliling dia. Cuma besok dah cari di mana, cari di sini, momentum dia. Kenapa gua ini menjadi istimewa diziarahi orang banyak? Karena ternyata gua itu adalah tempat turunnya Al-Quran. 13 tahun Quran turun di Makkah, maka Makkah menjadi mulia. Bapak Ibu, besok hari kerja daftar ke bank, kemudian pergi ke Kemenak, kantor Kemenak, daftar haji di Pelaju sana. Bertanya, nah, kira-kira Bapak kalau daftar sekarang nomor porsi ini berangkat tahun berapa? Dicek oleh petugas kira-kira 2040 Pak. Masih hidup gak? Bapak tahu di dunia, tapi petugas baru tahu aku lah. Aku bukan malaikat Israel. Lalu niat itulah menunjukkan bahwa begitu banyak antusias orang mau menuju kota Makkah. Itu hati umroh, Masya Allah, berdesakan lagi, padat lagi. Kita lihat Ramadan, tak bisa kita lewat. Susah hotel, kredit hotel, susah. Kenapa? Begitu banyak manusia tumpah ruah. Ini menunjukkan Makkah ini mengundang keberkahan. Makkah ini penuh dengan keberkahan. Makkah ini penuh dengan daya tarik, mengajak siapapun yang ingin berangkat ke sana. Bapak-bapak yang di sini kira-kira ibu, galak tak pulau bu? Galak pergi ke Mekah. Kalau kita punya duit yang sama, kita butuh cukup duitnya. Berangkat sikok ke Mekah, sikok ke Eropa, kita pilih yang mana? Ke Mekah. Cukup duitnya, sikok pasang umroh, sikok DP mobil, pilih yang mana? Nah, DP mobil. Ada jamaah dulu bertanya dengan aku, Ustaz, kemana kita kami ini nak berangkat umroh Ustaz?
Nalakal haji, cuma susah tidak kumpul, itu aja gampang Pak. Yang penting istiqomah baik. Bapak setiap dapat rezeki 10%-nya potong buat tabungan haji. Pokoknya berapa dapat duit 10% masuk situ. Sudah diaplikasikan jadi amal begitu. Alhamdulillah. Cuma begitu bertemu dengan Pak, selesai. Alhamdulillah Ustaz sudah terkumpul. Sudah datang. Belum Ustaz. Kamu pas buka kemarin ujian rumah itu DP ke mobil dulu Pak. Kemudian di Ramadan menunjukkan bahwa Mekah itu mengundang minat. Ya. Itu kata Ibnu Katsir dalam tafsir ketika mengatakan mentafsirkan doanya Ibrahim Khalilur Rahman. Rabbi ja'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati minan nas, sebagian manusia. Ya Allah, jadikan hati sebagian manusia condong kepada mereka untuk berziarah ke Mekah. Kata Ibnu Katsir, kata ulama-ulama tafsir, Nabi Ibrahim bilang sebagian manusia. Begitu sumpahnya sekarang, begitu atriyatnya sekarang. Bagaimana kalau Nabi Ibrahim bilang semua manusia? Tidak muat lagi, tidak bisa. Ketika Nabi Ibrahim tinggalkan Ismail, tinggalkan istrinya, beliau berjalan, menangis, beliau berdoakan, ini ketentuan Allah, aku sayang kepada anakku, tapi ini perintah Allah. Maka diangkat tangannya, ya Allah, aku tinggalkan anakku biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tak berpenghuni, tak ada tanaman, di sisi Ka'bahmu ya Allah. Rabbi ja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, gerakkan hati sebagian manusia untuk datang berziarah kepada mereka. Begitu selesai disusun Ka'bah, dibangun hijr Ismail oleh Nabi Ismail, kemudian Allah suruh Nabi Ibrahim dalam Al-Hajj ayat 27, wa anzir fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Ibrahim panggil anak cucumu untuk berziarah ke sini. Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, bagaimana aku panggil mereka? Suara tak sampai. Kata Allah, kau yang panggil, aku yang sampaikan. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Mereka akan datang kepadamu berziarah ke kota Mekah berbondong-bondong min kulli fajjin amik, dari berbagai penjuru dunia. Maka kita lihat yang berangkat umroh bukan saja dari Amerika, bukan dari Eropa, bukan dari Indonesia, Jakarta, bukan. Cengal, Pedamaran, Lumpatan. Itu Pak, kan dusun-dusun banyak. Bahkan pulangnya banyak di dusun Pak. Iya Pak, ada yang berangkat dari mana? Oh, Sungsang, Pedamaran, Pemulutan, itu sudah dekat-dekat. Iran Cengal itu jauhnya sudah. Tidak ada di peta, bahkan datang ke sana ialah mukjizatan Allah. Ya'tika rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka datang berbondong-bondong dari berbagai penjuru dunia. Berkah kota Mekah. Kenapa? 13 tahun Quran turun di kota Mekah. Ustaz, itu kan Mekah ada haji dari Nabi Ibrahim sudah mulia. Oke, kita lihat Madinah. 11 tahun Quran turun di Madinah. Dulu Madinah itu bukan apa-apa. Dulu Madinah kampung, tempat biasa. Tidak ada kedamaian. Setiap hari yang dilihat hanyalah tawuran, berantem, bermujahan, pembunuhan antara kabilah Aus dan Khazraj. Aus, Khazraj, penduduk pribumi Madinah. Di Madinah selain dua suku besar ini, ada suku lain, Yahudi. Yahudi Bani Qaynuqa, Yahudi Bani Nadir, jadi Khaybar. Gawe Yahudi Minggu ini mengadu domba Aus dan Khazraj setiap hari, sehingga mereka selalu bentrok. Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, dipanggil Aus, dipanggil Khazraj, tinggalkan baju kabilah kalian. Sekarang kalian menyambut Islam, kalian menyambut agama Allah, kalian sambut ini wahyu Allah, maka kalian berikan nama Ansor. Ansor itu penolong sahabat
Kalau malam saja jadi hebat karena Quran, bulan jadi hebat karena Quran, gua jadi hebat karena Quran, kota jadi hebat karena Quran. Dengan alasan apa lagi kita tidak mau dekat dengan Quran? Dengan alasan apa lagi kita tidak mau baca Quran di rumah kita? Di mana dibacakan Quran disuruh turun ke berkah? Di mana dibacakan Quran? Dibacakan di rumah, turun ke rumah berkah. Dibacakan di ruang tamu jadi berkah. Dibaca di kamar tidur jadi berkah. Dibaca oleh anak kecil itu jadi berkah. Ada orang difabel, mohon maaf, cacat fisiknya, tapi dia hafal Quran. Allah arahkan seluruh mata melihat dia, Allah arahkan seluruh media melihat dia. Terangkan derajatnya di dunia, terangkan derajatnya di akhirat. Ada orang miskin, bapaknya bukan siapa-siapa, bukan pejabat, tapi ternyata berkahannya hafal Quran. Dia diundang oleh kedutaan, dia diundang ke internasional dan sebagainya. Diangkat derajatnya oleh Allah karena berkah Al-Quran. Ingat survei Institut Ilmu Quran 2022 Jakarta. Beliau, Pak Rektor, Ibu Rektor memerintahkan tim untuk melakukan survei dan didapatilah untuk masyarakat Muslim Indonesia 72,28% Muslim Indonesia tidak bisa baca Quran. Muslim Indonesia itu Islam dari bab itu, dari kakek itu. Ternyata 72% tidak bisa baca Quran. Mau bilang apa kita kepada Allah? Dulu kita belajar pakai lampu apa namanya? Lampu teplok. Selesai ngaji hidung hitam. Asal. Tapi semua bisa baca Quran. Sekarang lampu sudah ada, sinyal sudah ada, PPQ sudah ada. Darussalam menyediakan tempat bimbingan baca Quran. Rumah tahfiz di Sumsel sudah 4.300 lebih. Tapi anak kita tidak baca Quran, nak ngomong apa sama Allah itu? Dan sedikit sekali orang tua yang sadar, sedikit sekali orang tua yang peduli. Kalau usia 8 tahun, 9 tahun anaknya belum bisa baca A, B, C, D, E, F, G, H, dia bingung, dia sibuk nak dikursuskan di mana anakku. Tahan bayar kursus mahal-mahal, dia terbagi jemput siang. Kenapa? Supaya bisa baca, supaya sekolah diterima, supaya bisa naik kelas. Tapi kenapa Quran tidak pernah jadi prioritas? Padahal kalaulah anak kita bisa baca Quran karena kita antar ke sekolah, kita antar ke tempat les, kita antar ke tempat belajar, kita jemput sorenya, capek memang, macet iya, keluar uang betul. Tapi saat kita dewasa nanti, anak ini menjadi anak yang menyenangkan hati. Kenapa? Dia baca Quran, di dalam hatinya ada Al-Quran, terbimbing sendiri dia oleh Quran yang ada dalam hatinya. Tapi kalau anak kita nggak baca Quran, anak kita nggak hafal Quran, anak kita nggak bisa baca Al-Quran, nanti besar dia berkawan dengan orang-orang yang tidak ada iman. Dia tinggal di komplek-komplek yang tidak peduli, dia asing dengan masjid, tidak tahu dia bagaimana baca Quran. Bapaknya mati, dia tidak mengerti menyolatkan, dia tidak bisa mengkafani, dia tidak bisa ngaji Quran, mengirim doa untuk orang tuanya. Nangis itu. Makanya benar dirahmati Allah. Kalau kita lihat cerita tadi, semua mendapatkan keberkahan karena Al-Quran. Ragu, terlalu. Mulai saat ini kita jadikan Quran obat, Quran kembali dekat kepada Al-Quran. Sudah sangat banyak kita melihat keberkahan yang Allah berikan kepada para pegiat Al-Quran. Jangan sampai kita ketinggalan. Daftarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ajarkan kepada mereka Al-Quran. Tak sempat kita ajarkan langsung. Titipkan di pengajian, titipkan di rumah tahfiz, titipkan dimanapun mereka belajar. Yang penting mereka bisa kenal, mereka bisa baca Al-Quran. Tahapan selanjutnya mudah-mudahan kelak mereka menjadi dewasa, jadi polisi dia, polisi tapi dalam hatinya ada Quran.
Jadi politisi tapi dalam hatinya ada Quran. Jadi pebisnis tapi dalam hatinya ada Quran. Jadi pejabat hebat tapi dalam hatinya ada Quran. Semakin lekat Quran itu dalam dirinya, semakin terjaga moral dan akhlaknya. Kenapa? Ada Allah yang selalu memberikan bimbingan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah, dimudahkan hatinya, dibukakan otak dan dadanya, menjadi anak yang cinta Quran, yang mengerti membaca Al-Quran dan mampu hidupkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilma wa zidna fahma ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Nas'aluka Allahumma tarhamana bil Quran. Allahumma shrah sudurana bil Quran. Allahumma ja'al Quran rabi'a qulubina. Allahumma ja'al Quran mukhlisana. Allahumma ja'al Quran imamana. Allahumma ja'al Quran hujjatan lana la 'alaina ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau salah baca, salah kata, banyak hilaf ucap kepada yang bunda saudara sekalian. Sekadar mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Aku qali hadza